Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Perkembangan dan Permasalahan Sejarah sebagai Ilmu. Sejarah itu empiris. Sebagai ilmu, sejarah termasuk ilmu empiris. Sejarah sangat tergantung pada pengalaman manusia. Pengalaman itu direkam dalam dokumen. Dokumen-dokumen itulah yang diteliti oleh sejarawan untuk menentukan fakta. Fakta itulah yang diinterpretasi. Dari interpretasi atas fakta, barulah muncul tulisan sejarah. Jadi, meskipun ada perbedaan mendasar dengan ilmu alam dan biologi, sejarah itu sama dengan ilmu-ilmu alam, sama-sama berdasar pengalaman, pengamatan, dan penyerapan. Akan tetapi, dalam ilmu-ilmu alam percobaan itu dapat diulang-ulang. Sementara itu, sejarah tidak bisa mengulangi percobaan. Revolusi Indonesia tidak dapat diulang kembali. Sekali terjadi, sudah itu lenyap ditelan masa lampau. Sejarah hanya meninggalkan dokumen. Perbedaan yang lain ialah kalau fakta sejarah itu adalah fakta manusia, sedangkan dalam ilmu-ilmu alam yang disebut fakta adalah fakta alam. Sejarah itu mempunyai objek. Sejarah sering dituduh sebagai sesuatu yang tidak jelas. Biasanya sejarah dimasukkan dalam ilmu kemanusiaan karena objeknya adalah manusia. Akan tetapi, sama-sama membicarakan tentang manusia. Kajian sejarah berbeda dengan misalnya antropologi. Lebih dari segalanya, objek dari sejarah ialah waktu. Jadi, sejarah mempunyai objek sendiri yang tidak dimiliki ilmu lain secara khusus. Kalau fisika membicarakan waktu fisik, maka sejarah membicarakan waktu manusia. Waktu dalam pandangan sejarah tak pernah lepas dari manusia. Sejarah itu mempunyai teori. Teori pada umumnya berisi satu kumpulan tentang kaidah pokok suatu ilmu. Dalam filsafat disebut epistemologi. Ilmu-ilmu sosial menjadikan alam sebagai objeknya, sedangkan ilmu-ilmu sosial menjadikan masyarakat sebagai objek penelitian. Maka sejarah juga mempunyai objek sendiri, yaitu manusia dan waktu. Meskipun sama-sama pengetahuan tentang waktu, sejarah juga membedakan dirinya dengan mitos. Mitos tidak menjelaskan tentang kapan sesuatu terjadi, sedangkan bagi sejarah penjelasan tentang waktu itu penting. Sejarah bertanya bagaimana mungkin orang mengetahui waktu. Pengetahuan itu mutlak atau relatif. Cara-cara mengukur kebenaran pengetahuan itu dan model-model penjelasan sejarah. Sejarah itu mempunyai generalisasi. Sama dengan ilmu lain, sejarah juga menarik kesimpulan-kesimpulan umum. Hanya saja perlu diingat, kalau ilmu-ilmu lain bersifat nomotetis, sejarah itu pada dasarnya bersifat ideografis. Kalau sosiologi membicarakan masyarakat di pojok jalan atau antropologi membicarakan pluralisme Amerika, mereka dituntut untuk menarik kesimpulan-kesimpulan umum yang berlaku di mana-mana dan dapat dianggap sebagai kebenaran umum. Sejarah itu mempunyai metode. Metode dari bahasa Yunani methodos yang berarti cara. Untuk penelitian, sejarah mempunyai metode tersendiri yang menggunakan pengamatan. Kalau ternyata suatu pernyataan tidak didukung oleh bukti-bukti sejarah, maka pernyataan itu ditolak. Misalnya pernyataan kaum Marxis ortodoks bahwa superstruktur atau bangunan atas adalah berupa sistem sosial. Pernyataan itu ternyata tidak dapat bertahan terhadap metode sejarah. Kesadaran keagamaan adalah bentuk kesadaran yang lintas kelas, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian-penelitian. Asumsi bangunan bawah, bangunan atas itu terlalu banyak pengecualian untuk menjadi hukum. Hukum-hukum sosial terlalu bersifat mekanis, padahal metode sejarah itu bersifat terbuka dan hanya tunduk pada fakta.
Selanjutnya yaitu sejarah yang berkembang. Berikut adalah berbagai cara bagaimana ilmu dapat berkembang. Yang pertama yaitu perkembangan dalam filsafat yang ditunjukkan ketika filsafat sejarah zaman pertengahan didominasi oleh filsafat sejarah Kristen dan menonjolkan penulisan peran orang-orang suci. Yang kedua yaitu perkembangan dalam teori sejarah. Perkembangan dalam teori sejarah ditunjukkan ketika dalam seminar Sejarah 1 Yogyakarta pada tahun 1957 telah dicanangkan perlunya nasionalisme dalam penulisan sejarah, yaitu sejarah yang menunjukkan peran orang Indonesia atau Indonesia sentrisme untuk menggantikan sejarah dari atas geladak kapal yang menunjukkan peran para penjajah Belanda atau Nerlando sentrisme. Tantangan itu mendapatkan jawaban ketika pada tahun 1962 John Small menulis tentang mungkinnya kita menulis sejarah Indonesia yang otonom yang para pelakunya adalah orang Indonesia sendiri. Misalnya, kita akan menulis sejarah Aceh. Asal kita selalu dapat mengembalikan semua peristiwa pada pertentangan antara Ule Balang dan ulama, kita akan mendapatkan sejarah Indonesia yang otonom. Orang-orang asing yang ada hanya mempunyai peran sebagai pembantu pihak dalam yang diikutsertakan. Yang ketiga yaitu ada perkembangan dalam ilmu-ilmu lain. Perkembangan dalam ilmu-ilmu lain juga berpengaruh pada perkembangan sejarah. Ketika sosiologi menjadikan kota sebagai bahan kajian, maka sejarah muncul dengan sejarah kota. Demikian juga ketika psikologi Freudian digantikan oleh psikologi neo-Freudian. Dalam sejarah muncul psikohistori, sejarah yang menguraikan kejiwaan tokoh-tokoh sejarah. Yang keempat yaitu ada perkembangan dalam metode. Perkembangan dalam metode juga berpengaruh. Ketika dalam sejarah muncul metode kuantitatif, maka di Amerika dan Eropa muncul sejarah kuantitatif. Karena di tempat-tempat itu sumber sejarah lama sangat memungkinkan untuk dikuantifikasikan. Selanjutnya yaitu adalah permasalahan sejarah sebagai ilmu. Kesalahan yang sering muncul dalam penulisan sejarah. Yang pertama yaitu kesalahan yang sering muncul dalam penulisan sejarah, contohnya dalam penulisan topik. Yang kedua yaitu kesalahan pengumpulan sumber, contohnya memilih satu sumber yang dianggap satu bagian atau sumber tersebut dapat mewakili keseluruhan. Yang ketiga yaitu kesalahan verifikasi yang dianggap pendapat umum sebagai fakta. Yang keempat yaitu kesalahan interpretasi dalam usaha memberikan penjelasan sejarah. Sejarawan lupa bahwa ia terikat oleh logika yang telah diterima oleh semua ilmu. Yang kelima yaitu kesalahan penulisan, yaitu kesalahan pada penyajian, menguraikan gagasan waktu penyajikan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.